bahas pergoesan lagi seputar part-part untuk perbedaannya, karena banyak yang tanya di grup-grup sepeda itu apa sih perbedaannya RDZ, RD Tiaga dan RD Saint untuk 10 speed, terutama untuk Sally 16 ataupun Sally 20 juga bisa ya untuk Sally lah. Kenapa harus upgrade? Nah, ini kita akan bahas. Hari ini kita akan bahas 3 RD, rear derailleur. Kita bahas dari Tiagra. Kita akan bahas Tiagra. Kemudian kita akan bahas Z, ini RD Shimano Z 640. Kemudian kita bahas RD Saint 820. Apa aja bedanya? Nah, ini kita akan bahas dari beberapa sesi ya. Oke, yang pertama kita akan lihat dari sisi bentuk fisik dulu. Kita akan bahas satu-satu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini bentuk fisiknya. Masing-masing RD juga dengan shifternya, tapi shifternya yang Tiagra kebetulan saya nggak punya, jadi nanti kita akan bahas aja pakai gambar. Nah, kita bahas mulai dari Tiagra dulu. Nah, ini Tiagra ya, teman-teman bisa lihat ini bentuknya. Dia bahannya seperti apa ya ini? Karbon, bukan karbon ya, tapi seperti aluminium, tapi yang jelas bukan besi untuk yang ininya. Dia ada mengkilapnya, bagian mengkilap dengan tulisan Shimano Tiagra. Ini seri 4700, warnanya agak biru keabu-abuan. Ada juga Tiagra yang seri 4600, itu warnanya silver, sininya full silver. Ini tulisannya Shimano Tiagra. Ini Tiagra itu ada banyak macamnya. Ada SS sama ada GS. Short, super short atau GS itu atau medium kita bilang. Yang bedakan adalah kalau Tiagra ini kebetulan 4700 SS. Lihatnya dari sini, ini cake-nya ya, ini cake-nya. Ini cake-nya, nah ini cake-nya. Ini cake-nya. Cake-nya ini hitungannya adalah short. Kalau long atau medium dia lebih panjang dari ini. Ini lebih panjang. Berapa senti nanti kita bahas ini. Kemudian Tiagra itu dia punya apa namanya, puli. Ini puli seperti ini, belum bearing ya, belum ada tulisannya bearing, hanya ada tension pulley, tulisannya Shimano tension pulley. Kemudian ini juga sama, Shimano tension pulley, ada dua, ini 11T, giginya 11, bentuknya seperti ini 11, dan ini belum bearing tapi ini cukup loncat ya tuh. Bisa dilihat lumayan loncat walaupun belum bearing. Yang ininya biasa aja. Oke, ini untuk Tiagra, bentuknya seperti ini ya. Umumnya digunakan untuk road bike. Ini untuk 11T. Nah ini cake-nya nanti akan bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi fiturnya di Tiagra. Ini dia langsung nempel ke bodi ya. Ini untuk tempelan ke bodi sepedanya. Jadi tidak ada antingnya nanti. Kemudian ini untuk pengaturannya high and low. High and low-nya ada di sini. Kemudian ini untuk mengatur posisi si lengannya ini nanti pada gigi besar atau gigi kecil posisinya supaya lurus. Oke, nah ini untuk tempat masukin kabelnya seperti ini. Ini bisa disetting untuk tempat masukin kabelnya ya. Ini ada settingannya. Nah ini untuk ngendorin kencenginnya. Ini ada. Ini kemudian kabelnya nanti ke sini, ditarik ke sini. Oke, ini untuk yang Tiagra. Dari sisi bentuk. Kemudian kita bahas ke yang Z. Ini teman-teman, bentuknya Z seperti ini. Z, warnanya hitam gelap dengan tulisan Z-nya jelas di sini. Kemudian ini ada logo Z juga seperti ini. Ini bolong, ini Z seperti ini. Warnanya hitam. Kalau untuk Z, semua lengannya itu short. Ini ya, ini lengannya. Ini lengannya short.
Ini lengannya short, pendek banget ya. Ini pendek. Nanti kita bandingin dengan Tiagra, tapi saya infokan dulu short. Ini di sini ada tulisan Shimano Japan. Sini ada tulisan Shimano Japan di lengannya. Nah, kemudian DZ dia untuk naruh ke bodi sepedanya ada semacam anting. Ini ada anting, bedanya tadi dengan Tiagra. Tiagra ada antingnya ini. Terus ini ada pengukur untuk high and low juga ada dia di sini. High and low. Kemudian untuk pulenya dia bentuknya seperti ini. Sama ya, belum bearing. Jadi masih seperti biasa. Masih bentuknya seperti ini, Shimano pulley. Nah, kemudian bedanya lagi adalah kalau lihat bentuk nih ada ini. Ada tulisan off dan ada tulisan on. Ini fungsinya apa? Karena Z adalah pada dasarnya adalah group set untuk downhill. Ini untuk mengunci lengan puli. Lengan puli ini dikunci ya. Jadi ini kalau diposisikan di on, itu lengan pulinya tidak bisa bergerak. Ini tidak bisa bergerak karetnya. Tapi kalau ini dimatikan off, ya ini bisa bergerak. Jadi itu fungsinya sangat berguna untuk sepeda downhill. Tapi kalau di sepeda lipat itu tidak perlu teman-teman off kan. Ini tetap posisi tidak perlu teman-teman on kan, posisinya tetap off aja seperti biasa. Nah, ini untuk sekilas penampakan Z. Pulley sudah, setting sudah, apalagi ya. Ini baut juga sudah untuk setting. Sudah semua sepertinya. Ini penampakannya warnanya hitam. Sekarang kita ke Shimano Sen MT820. Ini bentuknya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Ya, warnanya hitam dengan aksennya ini untuk menunjukkan dia sangat premium sekali dengan aksen chrome-nya ini. Sepertinya sih aluminium ya. Dengan tulisannya tegas di sini, tulisannya Sen. Kemudian di sini ada tulisannya close ratio compatible ya. Terus ini lengan pulley-nya juga pendek ya, short, karena dia hanya ada satu tipe, short. Kemudian pulley-nya ini dia bentuknya lebih bintang-bintang ya, bolong-bolong, beda dengan Tiagra dan Z tadi. Dan salah satunya di sini sudah tertulis Shimano bearing. Yang di sini dia sudah bearing. Ini sudah bearing ya. Sudah pakai bearing. Nah, ini bisa dilihat nih, dia sudah pakai bearing. Jadi licin, walaupun ini nggak licin banget, tapi kalau belum dipakai, karena ini sudah dipakai mungkin jadi tidak licin. Kemudian ini lengannya tadi yang saya bilang dia short ya. Ini short lengannya. Lengan pulley-nya ini short. Terus ini juga karena basicnya Sen adalah superiornya atau di atasnya Z, dia sama, ada locknya, on dan off-nya. Fungsinya sama seperti Z. Kalau on ininya tidak bisa bergerak, lengan ininya tidak bisa bergerak. Nah, ini jadi off kalau di ini sama. Terus dia ada high and low-nya, lokasinya berbeda. Ini high-nya di sini, low-nya di sini. Kemudian ini untuk setting posisi paling bawah. Kalau dia nanti di paling bawah ya giginya, supaya tidak terlalu dekat pulley-nya dengan sprocketnya. Oke. High low-nya sudah. Nah, ini untuk Shimano Sen. Terus kita bicara ke shifter. Shifternya yang paling beda adalah punya Tiagra, tapi nanti saya tunjukkannya dengan gambar. Shifter Tiagra itu dia ada jarumnya. Tidak ada angkanya 1 sampai 10, tapi hanya jarum doang.
Jadi shifternya bentuknya masuk ke itu, kemudian ada jarumnya, nanti bisa saya screenshotkan dari Google ya, karena saya nggak punya. Kalau untuk Z, dia tidak ada angkanya dan bentuknya seperti ini. Jadi ada tulisan Z, kemudian ini lokasi nanti untuk handlebar atau stangnya itu masuk di sini. Nah, gini. Jadi posisinya akan berada di bawah, kita pegangannya seperti ini. Jadi pegangannya bisa depan belakang gini atau gini. Ini bisa, gini bisa. Untuk naikin giginya ke gigi rendahnya dia bisa begini. Untuk nuruninnya bisa begini atau bisa begini juga. Ini Z. Kemudian Sen lebih premium dari Z. Ya, lebih premium. Ininya lebih kecil dibanding Z. Kalau Z agak besar, lihat. Kalau teman-teman lihat, bisa lihat perbandingannya. Lihat perbandingannya ya. Z sama Sen. Ini posisinya sama begini. Ininya Sen itu lebih kecil, Z lebih besar. Tuasnya hampir sama. Hampir sama. Cuma kalau lihat dari bawah, dari sisi bawah, ini punya Z, ini punya Sen. Ini punya Sen, ini punya Z. Ya, bisa kelihatan ya. Kalau tuasnya Sen itu langsung tuas ke bawah. Kalau tuasnya Z, nah ini ya, ini ke sini. Nah, tuasnya Sen langsung. Oke, itu bedanya ya. Sama-sama 10 speed, ini semua 10 speed. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan satu-satu. Itu tadi dari sisi penampakan fisik. Sekarang kita coba kira-kira beratnya berapa. Kita kali ini akan timbang hanya RD-nya saja. Karena shifternya saya tidak punya yang Sen, tapi nanti yang tidak punya yang Tiagra. Nanti Z dan Sen akan kita timbang, tapi yang Tiagra kita tidak bisa timbang. Saya akan timbang beratnya Tiagra ya. Ini berat RD-nya saja, 258 gram untuk Tiagra. Gimana dengan Z? Ini Z. 269 Z ya. Ini Sen 278 ya. Oke, itu dari sisi berat. Jadi dari sisi berat yang paling ringan adalah Tiagra, baru Z dan Sen. Itu dari timbang. Ini Tiagra 258, kemudian ini Z 269, selisih 11 gram dengan Tiagra. Kemudian ini 279, selisih 10 gram dengan Z ya. Ini dengan ini selisih 10 gram, ini dengan ini selisih 20 gram. Itu dari sisi berat. Sekarang kita akan, ini shifter Z 127 gram shifternya aja. Kalau dengan kawatnya 140 gram. Kalau Sen ya, 133 gram termasuk dengan kawatnya. Jadi in total Z sama Sen beratnya hampir sama, karena selisih di shifternya Z lebih berat 10 gram, sedangkan RD-nya Sen lebih berat 10 gram. Oke, itu dari sisi berat. Kemudian kita akan bahas dari sisi pulei, lengan pulinya ini ya. Kenapa lengan pulinya ini saya bahas? Karena untuk sepeda 16 in itu lengan puli ini sangat penting, karena kalau dia dengan gigi maksimal itu supaya bawah ini tidak nyangkut ya. Jadi ini lengan pulinya, kalau dipasang bawah ini tidak nyangkut. Nah, kita coba lihat berapa panjang lengan pulinya. Untuk Tiagra ini lengan pulinya sampai habis itu hanya 9 cm ya, 8,5 ke 9 cm. Totalnya panjangnya 10 cm semuanya.
sampai ke rantainya. Tapi kalau dari ujung sini ke sini itu 10 cm, 9 cm ya. Ini yang SS. Kemudian ini untuk Z. Ini Z. Hampir sama 10 cm, tapi ininya ke diameternya, ujung diameter ini tadi belum saya ukur ya, yang Z ya. Yang Tiagra. Ujung diameternya ini 6 cm dari diameter dari pusat poros ke poros pule ke poros pule satunya, ini 6 cm ya untuk yang Tiagra. Oke, selanjutnya untuk Z, totalnya kita lihat hampir sama, 10 cm. Untuk porosnya ini lebih pendek, ini sekitar 5 cm. Kalau Tiagra tadi 6 cm, 5 cm. Sen, untuk sen kita coba lihat, totalnya sama 10 cm, jaraknya terjauh. Pulenya sama kayak Z, ini 5 cm ya dari poros ke porosnya. Oke. Kemudian dari sisi harga, nah ini yang paling serem ya. Dari sisi harga, harga untuk Tiagra dengan shifter itu 1,1 juta, kurang lebih segitu, 1,1 sampai 1,3. Termurah 1,1, 1,3. Untuk Z itu 1,2 sampai 1,350. Lebih mahal 100.000 kalau ininya. Ada juga sih yang jual 1.100.000, tapi sulit banget. Saya beli ini waktu itu 1.350. Sementara untuk Tiagra itu saya beli 1.150. Jadi Tiagra range-nya 1,1 sampai 1,3. Kalau ini 1.150 sampai 1,350. Selisihnya lebih sedikit dibanding Tiagra. Kemudian untuk Sen, ini yang paling mahal. Harga di Rodaling dengan shifter itu 2650. Itu versi Rodaling. Kalau versi mahalnya banyak, teman-teman bisa ada 2,8. Jadi startingnya di 2,6. Yang paling mahal ininya, RD-nya. RD-nya itu dia hampir 1,9 sendiri, shifternya 700 ribuan. Kalau ini RD-nya itu sekitar 600 ribuan, shifternya sama. Ini RD-nya sekitar 700 ribuan, shifternya 500, 600. Yang ini RD-nya 600 ribuan, shifternya 500-an. Jadi kalau dari sisi harga, rankingnya memang seperti ini. Rankingnya Tiagra lebih ekonomis, kemudian Z, kemudian baru yang paling mahal Sen. Jadi mau pilih yang mana rekomendasinya? Kalau menurut pandangan atau opini pribadi saya, semua tiga shifter ini bagus, tergantung peruntukannya, peruntukan selinya. Yang paling penting adalah long atau panjang lengannya ini. Kalau Tiagra pakai yang SS super short, jadi hanya 10 cm. Ini sangat berpengaruh terutama untuk seli 16 in. Kalau 20 in itu pakai yang long itu tidak masalah, tapi sangat deg-degan karena bisa gasruk polisi tidur, atau kalau saat belok itu ininya gasruk kalau pakai di gigi posisi gigi tinggi. Kalau posisi gigi yang rendah atau yang kecil itu tidak masalah. Jadi kalau tidak dapat Tiagra yang short, pilihannya jatuh ke Z yang short karena sudah pasti aman tidak gasruk ya itu. Kalau mau lebih mewah lagi pakai Sen. Itu kalau dari sisi keamanan, artinya keamanan untuk pulenya di jalan long sama short. Nah, ketiga ini adalah yang short, yang paling pas untuk sepeda lipat 16 in. Kemudian pilihan selanjutnya adalah pilihan ke sprocketnya. Berapa sprocket yang akan dipakai? Jadi kalau sprocket yang akan dipakai adalah
Ini saya punya yang Tiagra, itu adalah 1136. Ini sprocket 1136, dan ini paling fit digunakan untuk Tiagra. Dan saya ini 1134, sorry. Ini 1134 Tiagra. Ini paling fit digunakan oleh Tiagra. Paling fit digunakan oleh Tiagra. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tiagra kalau naik di atas 36 itu tidak recommended. Dia bisa pakai punya Deore 1136 itu bisa, masih dengan amat sangat nyaman, mulus naiknya. Tapi di atas 36 itu tidak direkomendasikan. Beberapa teman-teman saya ada yang pakai dengan menambahkan anting di sininya. Di sininya ditambahkan anting supaya dia bisa turun jauh dengan menambahkan anting. Tapi sekali lagi itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena itu bukan anting bawaan dari RD. Jadi bisa saja antingnya tidak kuat atau bahannya kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Terlepas dari atau patah, lepas dari frame, yang rugi malah ininya. Jadi untuk Tiagra, jika teman-teman menggunakannya hanya maksimal 36, bisa pilih ke Tiagra. Tapi kalau teman-teman di atas 36, misalnya 42, 40, di atas 42 juga tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena di atas 42 harus menggunakan yang long. Sejauh ini pengalaman saya pakai 1142 untuk Sally 16. Nanti bisa kita lihat videonya yang saya pakai sen di 1142. Itu sangat-sangat nyaman sekali, aman operannya. Ini, jadi teman-teman kalau di atas 36 sprocketnya, pilihannya yang paling ekonomis adalah Z. Pilihannya yang paling ekonomis adalah Z. Kenapa? Karena basicnya ini adalah penggunaan untuk MTB, di mana sprocket MTB itu adalah kegunaannya untuk nanjak. Jadi gigi sprocketnya besar-besar. Jadi ini 1142T pernah saya pakai dan nyaman, aman, tidak mentok, kemudian shiftingnya lancar, tidak ada masalah, tidak perlu menambahkan anting karena sudah ada dari sananya original Shimano-nya, dan ini kita aman, nyaman, tidak perlu khawatir. Itu kalau teman-teman mau pakai Z. Kemudian kenapa harus pakai Seine? Nah, sebelum kita ke sana, selain masalah sprocket, perbedaannya dengan Tiagra adalah shifternya Tiagra itu hanya bisa naik turun satu-satu. Jadi kalau teman-teman pencet shifternya Tiagra, naik ya satu, turun ya satu. Karena basicnya adalah road, jadi naiknya tek 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 gitu ya, tek 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 gitu. Tapi kalau Z itu bisa lompat sampai 3 gigi. Jadi kalau teman-teman tekan shifternya yang punya Z tadi, ini crack, ya itu dia. Ini crack, itu bisa 3-4 itu dia bisa naik. Baliknya pun sama. Nah, itu dia bisa crack, itu dia akan bisa langsung turun lagi banyak. Karena ini pada dasarnya adalah untuk downhill. Jadi begitu turun dia butuh gigi yang kecil untuk sprocketnya. Kemudian pas naik dia harus goes. Itu dia tinggal tekan crack, itu si rantai dengan sprocketnya akan langsung bisa dari gigi 3 ke gigi 1, atau dari 5 ke gigi 1 gitu kan. Crack gitu, bisa langsung naik, turun juga sama crack gitu. Nah itu bedanya. Jadi kalau balik lagi ke penggunaannya, kalau teman-teman hanya Sally kota-kota, nggak mau naik, misalnya kalau di Bandung itu nggak mau naik ke Lembang, kalau di Bogor nggak mau naik ke Puncak, Mang Ade, atau ke KM0 Bojongkoneng, kalau di Jogja nggak mau naik ke Kaliurang, kalau di Semarang nggak mau naik ke Ungaran gitu kan, atau kalau di Surabaya saya nggak tahu ya. Tapi kalau Medannya hanya kota-kota, sarannya adalah pilihannya ke ke Tiagra. Maaf. 1136 maksimal sprocketnya itu pilihannya ke Tiagra, ekonomis, hemat.
Tapi kalau teman-teman ada trek nanjak, bisa pakai sprocket 1140, 1142, pilihannya adalah Z. Aman dari sisi lengan, kemudian untuk nanjak ini pun masih bisa. Teman-teman misalnya begitu tanjakan kebut, langsung nanjak, langsung tekan grek, dia akan langsung pindah. Jadi bisa dapat powernya pas waktu saat tanjak, tinggal goes langsung. Dan ini bisa sampai 1142. Terus kenapa harus naik ke Seine? Ya, saya pribadi menggunakan Seine. Kenapa? Karena yang pertama adalah ini dari sisi shifting itu jauh lebih smooth ya. Jadi dari sisi shifting itu jauh lebih smooth dibanding dengan Z. Z sangat enak, sudah enak tek tek tek. Tapi kalau teman-teman pakai Seine itu akan sangat-sangat nyaman sekali, karena disentuh sedikit saja, tek, dia akan pindah dan tidak ada delay. Ini juga tidak ada delay, tapi feel-nya akan terasa sekali bedanya antara Z dan Seine. Jadi kalau mau ke kenyamanan, Seine adalah pilihan paling nyaman untuk shifting. Dan Seine juga mendukung untuk 1142. Nanti kita lihat pilihannya. Kemudian dari sisi kita bahas dari sisi perbedaan puli ya. Ini dari pulinya, teman-teman bisa lihat ini pulinya. Z dan Seine hampir sama, pakai seperti ini. Kemudian Z dan Tiagra hampir sama, pakai yang seperti ini. Ini yang Seine itu sudah bolong-bolong. Saya sudah ambil yang punya saya. Ini bolong-bolong ya. Ini pulinya. Dan di sini ditulisnya yang yang Seine itu sudah sealed bearing pulley. Shimano sealed bearing pulley. Jadi ada bearingnya di sini. Walaupun hanya satu yang ada bearingnya. Yang dua ini tidak ada yang pakai bearing. Ini tidak ada yang pakai bearing. Semuanya punya Shimano itu seperti ini, hanya plastik biasa. Jadi plastik di cover, kemudian dia pakai ini, tidak ada bearingnya sama sekali ya. Ini mempengaruhi sekali dengan performance. Dan ini dia lebih kelihatan racing aja. Jadi perbedaannya cuma itu, ini dia sudah ada yang pakai bearing. Jadi sangat amat nyaman menggunakan Seine. Itu aja teman-teman. Untuk video review 3RD ini, Shimano Tiagra, Z dan Seine. Ini semua merupakan opini pribadi saya. Jadi kalau ada yang kurang pas di teman-teman, silahkan boleh klik di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mau dikoreksi, atau kalau ada yang mau ditanya juga boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channelnya. Nanti kita bikin lagi review-review atau informasi terkait sepeda, terutama sepeda lipat ya. Itu aja teman-teman. Nanti setelah ini saya akan lihatkan sepeda saya yang pakai Shimano Seine untuk 1142. Jadi teman-teman bisa lihat kalau pakai 1142 seperti apa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya. Oke, ini penggunaan Shimano RD Shimano Seine di sprocket Shimano 1142. Nah ini shifting, cetek. Nah tekan yang kuat sampai dalam. Nah itu dia bisa lompat lagi, tekan lagi. Nah itu dia bisa lompat langsung naik ke atas. Lagi, tekan lagi. Nah ini yang posisi gigi paling atas ya, jadi aman. Nah itu posisi RD nya juga jauh, pulley-nya bawah ini jauh ke ban, masih sisa satu ban. Posisinya lihat, kalau ini dia terlurus masih jauh, masih di atas pelek. Oke, ini kalau penggunaan Seine di gigi 1142. Oke, terima kasih teman-teman.